Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk Bunda Yana dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Bidaningsi, PIAUD 5B. Semoga kita diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu untuk bersama menjaga anak-anak kita sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa. Bertemu kembali dalam pembelajaran PAUD inklusif pada materi program pendidikan individu dengan gangguan retardasi mental atau tunagrahita. Bunda Yanda tidak usah bersedih dan berkecil hati jika memiliki adinda yang tunagrahita, karena pada dasarnya anak itu adalah titipan dan kita harus bisa membentuk seperti apa dan bagaimana anak kita akan dibentuk, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Semoga kita tetap jadi orang tua yang bersyukur dalam memberikan pengawasan dan penghidupan untuk anak-anak kita. Nah, pendidikan merupakan asupan atau kebutuhan yang sangat mendasar dan penting untuk anak-anak kita, di mana pendidikan dapat mendewasakan manusia dan dari hasil pendidikan berupa tingkah laku manusia pada umumnya, khususnya ini untuk tunagrahita, sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang cacat semua mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian, apa itu RM atau retardasi mental atau keterbelakangan mental? Nah, dapat dilihat dari tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Hasil ini sebagaimana telah diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Adapun karakteristik anak keterbelakangan mental, yakni kecerdasannya terbatas, sosial dalam pergaulannya tidak bisa mengurus, memelihara, bahkan memimpin dirinya sendiri, bahkan untuk mengikuti sebuah aturan. Mereka mengalami kesulitan memusatkan perhatian, dorongan dan emosinya hampir tidak diperlihatkan pada dirinya, tidak terlihat gitu ya. Kepribadian jarang sekali yang mempunyai kepribadian yang dinamis, menawan, berwibawa dan berpandangan luas. Nah, mereka mudah goyah. Pada struktur tubuhnya pun mereka organismenya umumnya kurang dari anak-anak normal biasanya. Nah, bukan tanpa sebab pada retardasi mental ini ada 3 penyebab untuk menuju ke retardasi mental, yakni kasus sebelum melahirkan, kasus melahirkan, dan kasus pasca melahirkan. Nah, sebelum melahirkan bisa dilihat adanya kesalahan metabolisme sehingga dalam perkembangan dan pembentukan otaknya terhambat atau terganggu. Kemudian pengaruh lingkungan. Nah, seorang ibu yang dengan resiko merokok, mengkonsumsi alkohol itu sangat berpengaruh. Nah, pada saat melahirkan, yakni posisi bayi dalam kandungan, bisa kekurangan oksigen, bahkan berat badan semakin menurun. Setelah pasca melahirkan, ada lagi penyebab biologis dan penyebab psikososial. Biologisnya itu bisa dari fisik dan keadaan seorang individu. Dari psikososial yaitu penyebabnya yang berkaitan dengan miskinnya stimulus dari orang tua, dari Bunda Yanda yang kurang memperhatikan. Nah, sebelum terjadi, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan atau juga pengobatan. Nah, pencegahan di sini ada 3, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Primer dapat dilakukan langkah awalnya kepada masyarakat, kepada Bunda Yanda sebelum terjadinya suatu janin ya dalam kandungan. Nah, dilakukan perbaikan
keadaan sosial ekonomi, konseling genetik, dan tindakan kedokteran. Pencegahan sekundernya yakni ketika janin dalam kandungan, yakni pembentukan awal janin itu yaitu dari otak ya. Nah, tentu saja berarti pencegahan terhadap hal-hal yang terjadi pada otak, yakni suturat tengkorak menutup terlalu cepat. Nah, itu dapat dilakukan dengan kraniotomi pada mikrosefal pada otak anak ya, karena operasi tidak menolong. Jadi pencegahan lebih baik. Pencegahan tersier yakni kepada penderita berupa latihan khusus, sebaiknya di sekolah luar biasa, dilakukan dengan lanjutan konseling, latihan, dan pendidikan. Ya. Identifikasi dan asesmen. Bagaimana mengidentifikasi? Yakni dengan tes kesehatan dan tes IQ. Gunanya untuk mempermudah penempatan anak. Nah, asesmen lanjutannya yaitu setelah tes IQ, keterampilan tingkah laku, dan ilmu kepribadian. Pendekatan dalam pembelajaran. Bagaimana pendekatan? Menurut Bricker, yakni ada 4. On task behavior, dengan cara menyuruh anak diam dan memperhatikan guru, kemudian memberikan tugas langsung kepada anak. Imitation atau meniru yang diucapkan oleh guru di dalam kelas, kemudian anak meniru. Discriminative use of object. Nah, ini objek yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian. Nah, anak kan berperan langsung melihat, meraba objek supaya mengerti apa yang terjadi pada benda tersebut. Yang keempat, word recognition. Anak dalam hal ini belajar mengenali kata-kata dari benda-benda yang ada di sekitarnya secara langsung. Nah, itu saja retardasi mental dapat disimpulkan yaitu tingkat fungsi intelektual secara signifikan berada di bawah rata-rata sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Anak retardasi mental memiliki karakteristik yang berbeda dari anak normal lainnya. Penyebabnya bisa sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan pasca melahirkan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, adapun pencegahan yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Dapat dilakukan identifikasi dan asesmen dilakukan dengan tes IQ dan keterampilan bertingkah laku serta penyampaian ilmu kepribadian terhadap anak. Nah, pendekatan dalam pembelajaran secara keseluruhan, anak melakukan atau terjun langsung kepada hal-hal yang real dan juga perlunya sistematis yang baik oleh guru. Nah, itu saja Bunda Yanda, mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sebagai pemateri dan umumnya untuk Bunda Yanda tercinta, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk membimbing anak-anak kita untuk mencapai sebuah sikap dan perilaku yang berubah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.